Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aywahyuni dari kelas manajemen 22C dengan NPM 22411208. Saya perwakilan dari kelompok 11, ingin menjelaskan materi tentang manajemen modal kerja. Konsep modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau working capital. Konsep modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital. Konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan di masa yang akan datang. Jenis-jenis modal kerja. A. Ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. B. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang besar kapasitas normal perusahaan. Jenis-jenis modal kerja. B. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun kegiatan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari A. Modal kerja musiman, B. Modal kerja sikis, C. Modal kerja darurat. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar daripada saat musim hari raya. B. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. C. Modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Fungsi manajemen modal kerja. Jumlah modal saat kerja tergantung pada volume kegiatan bisnis. Semakin tinggi kegiatan bisnis, maka semakin besar modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return, makin besar modal kerja yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.